Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 18 ayat 1, Ukap Bahal Naumuli. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain aku? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran oleh anak-Mu Yesus Tuhan kami tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 202 ayat 1, Hu haholongi ho guguku. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat ke-8 dan maksudnya. Hukum ke-8, jangan mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 166 ayat 2,
ai beasa di balian. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 453 ayat 3, Sadagoar Naumuli. Firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam Mazmur 146 ayat 1-10. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan,
kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 584 ayat 1, Saluhut Bangso. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sembari mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 429 ayat 1, Portibitorus Binolus. Dosa
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini dari 1 Timoteus 6 ayat 6 sampai 9. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, sangat nikmat mencukupkan diri. Itu ibadah yang memberikan keuntungan yang besar. Dalam perjalanan hidup ini, tidak ada yang mau rugi. Semuanya mau untung. Keuntungan besar akan kita peroleh dengan ibadah yang disertai rasa cukup. Rasa cukup berasal dari sikap batin yang selalu positif terhadap kehidupan. William Shakespeare menggambarkan sikap batin itu dengan cerita seorang raja yang berkelana ke daerah pedalaman yang tidak dikenalnya. Dia raja bertemu dengan 2 orang pengawas binatang buruan dan berkata kepada mereka bahwa dia adalah raja. Salah seorang dari mereka bertanya kepadanya, "Kalau engkau seorang raja, mana mahkotamu?" Lalu raja itu memberi jawaban yang luar biasa. "Mahkotaku ada di dalam hatiku, bukan di atas kepalaku. Tidak bertahtakan intan permata, pun tak terlihat. Mahkotaku adalah rasa cukup. Mahkota yang jarang dinikmati oleh raja-raja." Dan seorang teolog bernama William Berkeley mengatakan bahwa rasa cukup timbul ketika kita tidak diperhamba oleh keinginan-keinginan duniawi. Rasa cukup itu ada ketika kita menemukan kekayaan kita di dalam kasih dan persekutuan yang utuh dengan sesama manusia, serta ketika kita menyadari bahwa milik kita yang paling berharga adalah persahabatan, persekutuan kita dengan Allah melalui Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, iman Kristen kita dengan membangun rasa cukup dalam hidup merupakan cara luar biasa untuk memperoleh keuntungan yang sejati. Tuhan memberkati orang-orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh dalam kesalehan. Namun sebaliknya, Tuhan tidak ingin kita beribadah karena motivasi demi meraih keuntungan, atau untuk meraih ketenaran, atau untuk demi kekayaan. Paulus berkata dalam 1 Timoteus 4 ayat 8, "Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang." Maka dengan demikian, kesalehan adalah menguntungkan dalam segala hal, bukan hanya kehidupan sekarang,
tetapi juga untuk kehidupan yang akan datang. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, tidak ada yang kita bawa ke dalam dunia ini dan tidak ada yang kita bawa keluar dari dunia ini. Karakter orang Kristen harus nyata dalam setiap aspek ibadah. Kita harus menjauhkan diri dari kemarahan, kebencian, atau perilaku yang menyakitkan hati, yang bisa mengganggu ibadah, atau yang bisa merusak persekutuan kita dengan Tuhan, yang bisa merusak persekutuan kita dengan sesama. Berusahalah mengembangkan karakter Kristen untuk hidup bersama Allah, bukan untuk ambisi pribadi ingin berkuasa atau menindas. Tidak dapat dipungkiri, memang kita bisa saja atau seseorang itu menjadi Kristen bukan karena sungguh-sungguh ingin ikut Tuhan, melainkan karena ingin menjadi kaya ataupun sukses. Namun ketika tidak mengalami seperti yang diinginkan, ingin menjadi kaya, ingin menjadi sukses, atau ingin menjadi terkenal, itu tidak terwujud, bisa dia meninggalkan kekristenan. Hal sedemikian juga bisa membuat orang kaya terjebak dalam lingkaran setan yang hanya berakhir dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab ia terjebak pada pemikiran yang salah bahwa uang adalah sumber mutlak kebahagiaan. Apakah kekristenan kita seperti demikian? Semoga hal itu tidak terjadi. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak akan membawa apa-apa keluar dari dunia ini. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan kita pakai ketika kita meninggal. Atau bahkan kita tidak akan pernah tahu kapan dan di mana kita akan meninggalkan dunia ini. Maka oleh karena itu, marilah kita sama-sama belajar untuk mencukupkan diri di dalam segala keadaan dan tetap setia dalam pengajaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa membangun ibadah dengan hidup mencukupkan diri kita? Firman Tuhan ini melalui Paulus memberikan kita beberapa petunjuk yang menjadi jalan atau pegangan hidup kita. Yaitu pertama, sadarilah bahwa suatu saat kekayaan akan lenyap. Yang kedua, puaslah dengan apa yang kita miliki. Ketiga, teruslah mengawasi apa yang akan kita lakukan untuk memperoleh lebih banyak uang atau kekayaan. Keempat, kasihilah manusia lebih daripada uang. Yang kelima, cintailah pekerjaan Allah lebih daripada uang. Dan yang keenam, berbagilah dengan sesama, jadilah berkat bagi orang lain. Maka ibadah kita yang disertai dengan rasa cukup akan menjadikan kita lebih dekat kepada Tuhan dan membawa keuntungan-keuntungan yang besar, dan menyadari bahwa sesungguhnya kehidupan kita berjalan dengan baik atas kasih dan kuasa penyertaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu memberikan kekuatan dan pengajaran kepada kami bahwa dalam setiap ibadah kami adalah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, sehingga kami mendapatkan keuntungan yang besar, dan kami tahu
mengalami rasa cukup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang mencurahkan segala berkat-berkat dalam kehidupan kami. Dan Tuhan tuntun kami untuk memeliharanya, untuk dapat menjaganya demi kemuliaan nama Tuhan. Jadikanlah setiap langkah kehidupan kami menjadi ibadah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah seluruh jemaat-Mu, biarlah seluruh para pelayan-Mu tetap datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, karena ibadah yang mengalami rasa cukup akan mendatangkan keuntungan besar yang daripada Tuhan. Kami akan dapat mengalaminya pada hidup sekarang di dunia ini dan kehidupan kami kelak, kehidupan di surga bersama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala doa-doa permohonan kami ini kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 831 ayat 1, Tung Jot Jot Au, dan kita memberikan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.